saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita memulai ibadah kita. Mari saudara kita mau sembah Dia, karena Dia Allah yang begitu besar, karena Dia Allah yang menyertai kehidupan saudara dan saya sampai pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Mari saudara kita mau satukan hati, kita mau berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pagi hari ini Bapa kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Engkau sudah berikan bagi kami sampai pada pagi hari ini. Bapa yang baik, pagi hari ini Bapa kami mau buka ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bertahta di atas doa, pujian, penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara kita mau sembah Dia, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau begitu baik. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, Engkau baik Tuhan. Di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna bagi kami di tempat ini Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau baik. Haleluya Yesus. Sungguh besar
kuasa untuk mengalahkan segala sakit penyakit yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Kita masih mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengalahkan segala sakit penyakit. Amin. Haleluya. Jesus, Jesus. Siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhanlah pengharapan dan pemberi perlindungan bagi saudara dan saya sampai saat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Pengharapanku, ku percaya
Shalom, Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ibadah live streaming GBI Tuhan Menyediakan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita satukan hati, kita mohon hadirat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih hari ini Kau perkenankan kami, anak-anak-Mu untuk hadir kembali di sini Tuhan, bersekutu untuk menikmati ibadah hari ini. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu Bapak. Berkati kami, urapi kami semua Tuhan. Supaya firman-Mu yang Kau taburkan di hati kami benar-benar bermanfaat dan berguna buat kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan coba bawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengenal Tuhan lebih dekat. Banyak di antara kita yang mungkin sudah kenal Tuhan Yesus. Kita mengaku sebagai orang Kristen. Ya, kita kenal Tuhan kita, tapi sejauh mana kita kenal Tuhan Yesus? Saya ambil satu ayat dari Filipi 3 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Bagi Paulus, pengenalan Kristus itu sesuatu yang sangat mulia. Ya, bahkan dia rela membuang semua yang dia punya karena dia ingin ikut Tuhan Yesus benar-benar. Pengenalan Yesus bisa merubah dia. Pengenalan Tuhan Yesus yang baik ini seharusnya juga bisa merubah hidup kita. Kristen, kalau kita lihat dari asal katanya Kristos, itu serupa dengan Kristus. Kristen yang seperti apa? Kita ini benar-benar mengenal Kristus dan meneladani hidupnya atau tidak? Bagaimana kita bisa lebih disebut sebagai seorang Kristen yang baik? Kalau kita tidak bisa mengenal Dia lebih baik. Ada beberapa hal yang saya dapat kemarin, beberapa cara yang mungkin bisa membantu kita untuk mengenal Tuhan kita lebih baik. Mungkin satu cerita kita, Bapak Ibu mungkin pernah mengalaminya saat dulu waktu jatuh cinta dengan seseorang. Kalau Anda mencintai dia, Anda akan berusaha untuk mati-matian mencari tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan dia. Anda akan berusaha untuk cari waktu untuk bicara, mengobrol lebih intim dengan dia. Anda akan berusaha untuk tanya dari teman-temannya, dari orang-orang yang terdekat dengan dia, orang tuanya, mungkin juga dari supirnya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan dia, Anda berusaha ingin tahu. Atau mungkin bahkan kalau Anda sudah punya Facebook di Facebooknya ataupun Instagramnya, Anda akan berusaha untuk mencari tahu banyak hal tentang dia. Tujuannya satu, Anda mau menyenangkan hatinya. Nah, makanya agak sedikit aneh kalau orang Kristen, kita mengaku orang Kristen, tapi kita tidak berusaha untuk mengenal Tuhan lebih baik. Kebanyakan dari kita tahu, kenal Tuhan Yesus itu dari pelajaran agama mungkin di sekolah, dari sekolah minggu, dari khotbah setiap minggu di gereja, cuma sebatas tokoh. Kita tahu Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus itu seperti itu. Tapi apa kita tahu lebih jauh siapa sebenarnya Tuhan Yesus? Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudaraku untuk mengenal lebih jauh, lebih intim lagi dengan Tuhan dari satu perspektif ataupun dimensi yang sedikit lebih lain. Bukan hanya seperti hubungan anak dengan bapak, tetapi lebih dari itu mungkin lebih sebagai hubungan mempelai ilahi dengan Tuhan Yesus.
Ada satu analogi seperti ini. Ucapan seorang istri biasanya sangat didengar oleh suaminya. Keputusan suami dalam berbisnis, dalam pekerjaan, dan hal-hal lainnya banyak dipengaruhi oleh perkataan dari istrinya. Nah, kita pun juga pernah tahu cerita pada waktu Allah marah terhadap bangsa Israel yang memberontak dan tidak patuh. Allah mau menghukum mereka. Kemudian Musa tersungkur dan memohon ampun kepada Allah untuk mengampuni bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan kita sebenarnya jauh lebih luas. Tidak sekedar seperti mungkin apa yang Bapak Ibu jalankan saat ini. Untuk bisa memenangkan hati Tuhan, kita harus punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kita harus kenal baik Tuhan kita. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka begitu kenal Tuhan mereka. Sampai akhirnya Tuhan memberikan satu mujizat yang luar biasa. Saat mereka dilemparkan ke dalam dapur api, mereka tetap hidup, tidak terbakar. Kenapa? Karena mereka punya iman yang luar biasa. Mereka tahu, mereka kenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Nah, seharusnya kita pun sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seandainya kita mengalami masalah, saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Tapi sekalipun tidak, saya akan tetap setia untuk menyembah Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Saya percaya Tuhan akan beri saya berkat. Tapi kalaupun tidak, kalaupun belum berkat itu datang, saya akan tetap setia dan percaya karena Dia Allah yang sungguh baik. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk belajar bagaimana caranya bisa mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan dari kisah Daud. Di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Daud punya satu kerinduan untuk senantiasa mencari Tuhan, untuk kenal lebih baik lagi dengan Tuhan. Seperti satu pujian yang saya ingat sekali. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kalau kita lihat, Daud pun sebenarnya bukan orang yang sempurna. Dia pernah berdosa. Dia pernah membunuh orang. Daud pernah berzina. Daud pernah sombong di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan berkenan kepada dia? Bahkan dari keturunannya lah lahir Sang Mesias, Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, di sini kita mau belajar bagaimana seorang Daud punya hubungan intim dengan Tuhan dan dia kenal Tuhannya dengan baik. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan dan dia tahu apa yang Tuhan tidak suka. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat, memiliki hubungan intim dengan Dia, melakukan apa yang Tuhan mau, dan menghindari apa yang Tuhan tidak suka. Ya, itu satu cara kita untuk mengenal Tuhan lebih baik. Jadi, sebenarnya kita tidak bisa menyia-nyiakan waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, masih banyak di antara kita yang seringkali menghindar untuk mau dekat dengan Tuhan. Banyak di antara kita yang jika diajak beribadah masih nggak mau. Alasannya, nantilah, saya masih banyak dosa. Banyak di antara kita yang kalau diajak bermesbah masih nggak mau. Alasannya, saya belum bisa doa.
Banyak di antara kita yang kalau diajak ikut komsel, ikut pemuritan, masih nggak mau. Alasannya, aku kan jarang baca Alkitab. 1001 macam alasan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita berkenan kepadanya, hadirat Tuhan pasti akan turun. Kekudusan akan mengalir, damai sejahtera akan mengalir. Kita akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita akan mengalami banyak mujizat Tuhan yang pasti. Nah, dari kisah Daud, kita mau belajar bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Ada 3 aspek dasar yang wajib dimiliki oleh orang Kristen untuk bisa mempunyai hubungan lebih baik, lebih dekat lagi dengan Allah. Kita lihat di Mazmur 27 ayat yang ke-10. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Di sini digambarkan Daud tahu dan menyadari benar bahwa Tuhan sungguh mengasihi dia. Nah, jadi yang pertama, supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih baik, kita harus sangat percaya bahwa Tuhan sungguh mengasihi saya. Sungguh mengasihi Bapak sekalian. Sungguh mengasihi Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sedikit berbagi mengenai pengalaman iman saya. Dulu saya seorang yang, kalau orang bilang mungkin Kristen KTP. Saya Kristen, tapi saya tidak pernah baca firman. Saya punya Alkitab, tapi saya tidak pernah buka Alkitab. Jadi kalau kata orang Kristen KTP. Berbeda sama istri saya. Istri saya sudah puluhan tahun dia melayani di gereja. Pengalaman rohani saya sangat minim. Sampai satu ketika saya merasa malu sebenarnya. Saya malu melihat istri saya setiap hari bisa baca firman, bahkan dia yang mengajak saya untuk berdoa bersama, buka mezbah. Dan akhirnya satu ketika Tuhan tegur saya. Saya mendapat satu ujian yang cukup berat. Waktu itu tepat di bulan Oktober tahun 2018. Istri saya yang sangat saya kasihi mengalami satu kecelakaan. Dia mengalami pendarahan di otak dan sempat koma 1 bulan lebih. Saya sempat protes sama Tuhan. Kenapa di saat saya sudah mulai mengenal dia, mau belajar untuk dekat dengan dia, dia memberikan satu cobaan yang begitu berat buat saya. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, akhirnya saya tahu Tuhan sangat mengasihi saya. Sampai dengan hari ini, dia tunjukkan bahwa dia begitu baik, dia begitu mengasihi saya. Di saat sulit seperti sekarang, di saat kita harus diam di rumah, hampir 1 bulan ini, saya tidak bekerja, tidak ada penghasilan, tapi dia tetap pelihara saya. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin ingatkan, untuk bisa mengenal Tuhan lebih baik, kita harus punya pengalaman pribadi dengan dia. Kita harus mengalami Tuhan sungguh-sungguh, bukan sekedar kata orang. Dulu, sebelum saya mengalami perkenalan saya dengan Tuhan lebih intim, saya hanya mendengar kata orang. Kata orang, Tuhan itu baik. Kata orang, Tuhan itu bisa membuat mujizat. Kata orang, Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Kata orang. Nah, untuk bisa kenal dengan Tuhan lebih baik,
kita harus mengalami. Kita harus mengalami Tuhan. Miliki pengalaman pribadi dengan Dia. Saya ingat sekali waktu kejadian masih di ICU, saya lihat istri saya benar-benar gak berdaya. Dipasangi alat untuk bantu pernafasan, untuk pompa darah. Ya, dengan mesin seperti itu dia berusaha untuk bertahan hidup. Disitulah saya mulai tahu bahwa Tuhan begitu kuasa. Tuhan begitu mengasihi dia. Tuhan mengasihi saya. Sampai hari ini kita masih bisa bernafas dengan baik. Luar biasa. Dengan pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, saya kenal Dia lebih baik. Saya ingin kenal Dia lebih baik lagi bahkan. Bukan sekedar kata orang, bukan sekedar katanya, tapi benar-benar saya ingin tahu. Saya ingin kenal Dia. Pernah satu ketika, mama saya datang, tante saya datang, mereka bilang, "Kamu sekarang berubah, Hendra. Kamu kelihatannya sudah bukan Hendra yang dulu lagi." Loh, saya kaget. Seperti apa memangnya Hendra yang dulu? Mereka bilang saya berubah. Mungkin secara tidak sadar, saya tidak tahu. Hubungan saya dengan Tuhan yang semakin dekat, itu merubah, mengikis semua kebiasaan-kebiasaan buruk saya yang dulu. Dan akhirnya saya semakin segambar dengan Tuhan. Ya, meskipun saya tahu saya bukan manusia sempurna. Saya masih penuh dengan dosa. Tapi setidaknya saya berusaha untuk kenal Tuhan saya lebih baik. Dulu saya orang yang emosional, gampang marah, gampang tersinggung. Sekarang saya mulai belajar bagaimana saya bisa lebih sabar menghadapi situasi, kondisi istri saya masih seperti ini. Harus belajar untuk melayani dia, mengasihi dia. Nah, itulah kenapa saya bilang kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan supaya hidup kita lebih secitra, segambar dengan Dia. Baik, poin yang kedua, selain kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, kita juga harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Di dalam Mazmur 27 ayat 13 dan 14 disebutkan demikian. "Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan." Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ingat, Tuhan punya rencana yang begitu indah. Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk menjadi alatnya bagi kemuliaan Dia. Di balik setiap permasalahan yang kita alami, percayalah, Tuhan punya satu rencana yang begitu indah buat kita. Seandainya kecelakaan yang menimpa istri saya tidak terjadi, mungkin saya juga tidak berubah seperti sekarang ini. Mungkin saya masih menjadi diri saya yang lama. Yang tahu Tuhan hanya sekedar kata orang. Kata orang, Tuhan itu baik. Kata orang, Tuhan itu bisa memberikan mujizat. Kata orang. Dan setelah saya alami sendiri, barulah saya tahu bahwa memang benar-benar Tuhan itu sangat baik. Mujizatnya ada. Ada seorang sahabat saya yang belum lama ini ditinggal sama suaminya. Dia berasal dari keluarga non-Kristen, menikah sama suaminya dan dikaruniai 3 orang anak. Belum lama ini suaminya meninggal dunia. Dia mengalami ujian yang lebih berat kalau dibandingkan dengan saya. Orang yang selama ini mengayomi dia, memberi nafkah untuk dia dan keluarganya, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dalam kondisi susah seperti itu, puji Tuhan,
dia tetap setia dengan Tuhan Yesus. Meskipun banyak tekanan dari keluarganya yang tidak seiman, dari teman-temannya, saudara-saudaranya, tapi dia bilang, saya punya Tuhan yang luar biasa. Sahabatku, jika engkau sedang menonton live streaming ini, saya ingin katakan, tetaplah percaya. Tuhan Yesus punya rencana yang begitu indah untuk Anda. Poin yang ketiga, yang pertama tadi kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Poin kedua, kita juga harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Poin yang ketiga, kita harus percaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami kesulitan. Seperti dalam Mazmur 27, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, ya ini semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya Tuhan pasti akan menyatakan kuasa-Nya. Kita semua pasti pernah mengalami musibah, pernah mengalami permasalahan, pernah punya pergumulan dalam hidup kita. Seperti Daud percaya Tuhan yang pernah menolong dia, menyelamatkan domba-dombanya diterkam oleh binatang buas. Daud percaya Tuhan yang sama akan menolong dia melawan raksasa Goliat. Dan Daud pun percaya bahwa Tuhan yang sama akan menolongnya dia melawan tentara musuh yang begitu banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika Anda pernah mengalami masalah, jika Anda pernah ditolong oleh Tuhan, percayalah, Tuhan yang sama yang pernah menolong Anda, pasti akan menolong Anda kali ini. Tuhan yang sama juga akan menolong Anda pada saat Anda mengalami musibah, mengalami masalah, mengalami pergumulan di masa yang akan datang. Jadi, untuk bisa kenal lebih dekat lagi dengan Tuhan, saya garis bawahi ada 3 hal yang penting. Yang pertama, kita harus sering baca firman. Bergabunglah dengan komunitas yang bisa membuat Anda bisa mengenal Tuhan lebih baik. Misalnya dengan komsel, pemuritan, ataupun komunitas rohani lainnya. Yang kedua, sering-seringlah untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berinteraksi dengan Dia. Bukan sekedar curhat, tapi coba dengar apa yang ingin Tuhan katakan kepada Anda. Ambil waktu untuk bersaat teduh. Ambil waktu tersendiri untuk bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Yang ketiga, milikilah pengalaman pribadi dengan Dia. Bukan kata orang, tapi Anda harus benar-benar mengalami pengalaman berinteraksi, pengalaman pribadi, merasakan kuasa-Nya, merasakan mujizat-Nya. Mujizat Tuhan akan terjadi saat kita ada masalah. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah komplain, jangan protes ketika kita diproses oleh Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan bisa menggugah hati Tuhan, bisa membuat hati Tuhan mau melakukan sesuatu hal yang dahsyat, yang sesuai dengan kehendaknya dan perkenanannya. Sesuatu yang Tuhan rencanakan yang terbaik buat kita. Sesuatu yang indah pastinya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terakhir saya ingin ingatkan, jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Dia lebih baik. Tetap teguh dalam iman, kenali Dia lebih dalam,
sehingga kita benar-benar siap menjadi mempelai Kristus yang paling dikasihi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama satukan hati, kita berdoa, kita mohon hadirat Tuhan, kita mohon tuntunannya supaya kita bisa mengenal Dia lebih baik. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih hari ini hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Tapi hamba tahu Tuhan, karya keselamatan-Mu tidak selesai sampai di sini. Kami mohon Tuhan Yesus, ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Ampuni kami jika kami seringkali lalai, seringkali mendukakan Engkau dengan pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kami. Ampuni kami Bapa. Kami sering kecewakan Engkau sebagai anak-anak-Mu, sebagai mempelai-Mu yang mungkin seringkali lalai dan tidak ingat akan perintah-perintah-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan, bukakan hati kami untuk bisa mengenal Engkau lebih dekat. Bukakan hati kami untuk bisa mengenal-Mu lebih jauh lagi. Mampukan kami untuk mengalami hal-hal yang luar biasa daripada-Mu. Mampukan kami untuk bisa menerima mujizat yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami satukan iman kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Shalom jemaat terkasih GBI Tuhan Menyediakan. Kami atas nama GBI Tuhan Menyediakan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengikuti ibadah live streaming pada minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Ciagunawan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat, kekuatan, dan rema dalam kehidupan kita. Pemuritan baik umum dan youth masih diliburkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Ketua Pemuritan jika diadakan pemuritan kembali. Persembahan sementara waktu dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama GBI Tuhan Menyediakan. Dan jangan lupa mengirimkan bukti transfer ke nomor WA yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, bimbingan, dan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi Ketua Pemuritan masing-masing. Dan jangan lupa untuk terus berdoa untuk Indonesia agar bangsa kita dapat dipulihkan oleh Tuhan dengan cepat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana kami dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Semula karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Sekalipun Tuhan kami tak dapat berkumpul di satu gedung Tuhan, tapi Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan lewat live streaming ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang sudah beribadah di rumah-rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan turun atas setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu Tuhan mengajarkan kami Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan karuniakan kami kemampuan bagi seluruh umat-Mu Tuhan, supaya kami lebih dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu itu menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pak Hendra Tuhan, yang memberkati kami hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau pakai hamba-Mu secara luar biasa. Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat kepada Allah turun atas hamba-Mu. Berkati Tuhan aspek kehidupannya, terlebih istrinya Tuhan yang saat ini Tuhan masih terbaring di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pikirannya Tuhan, tangan-Mu yang kudus Tuhan menjamah, memulihkan seluruh organ tubuhnya Tuhan, sehingga istrinya boleh kembali sehat dengan sempurna datang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa dan darah anak domba. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Khususnya kami berdoa buat seluruh keluarga besar Tuhan menyediakan, Tuhan percayakan bagi kami, mulai keluarga gembala, keluarga wakil, bahkan seluruh pengerja-Mu, bahkan sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah beribadah di gereja Tuhan menyediakan ini Bapak. Kiranya Engkau berkati, Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Bukan hanya keluarga jemaat Tuhan menyediakan, tapi dimanapun umat-umat Tuhan yang saat ini Tuhan merayakan Tuhan ibadah Tuhan, Engkau berkati mereka, lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Engkau memberkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati mereka, celikan setiap mata hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh
boleh melihat kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, dan kami sehati hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan. Gereja Tuhan menyediakan bakal seluruh Indonesia ini Bapa, bersatu hati berdoa di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasih-Mu atas bangsa kami Tuhan, karena kami menyadari Tuhan kami ada sebagaimana ada sampai pagi hari ini Tuhan, semualah karena kasih setia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan bangsa Indonesia Tuhan, selamatkan bangsa Indonesia Tuhan dari virus corona Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau saja Tuhan bekerja atas bangsa kami Tuhan, sebab kami percaya kuasa-Mu yang luar biasa, yang sanggup meluputkan bangsa kami, kuasa-Mu yang sanggup membebaskan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami mulai tertinggi sampai terendah Tuhan, berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Bapa, ini saatnya Tuhan kami menerima berkat lewat hamba-Mu. Ya, shalom saudara. Saudara yang diberkati firman Tuhan, mari kita sehati, kita terima berkat dari Tuhan Yesus dengan rendah hati. Angkat dua tanganmu. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah sinar wajah kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Allah hadapi wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat kasih sayang dari Bapa atas perlindungan darah anak domba. Mulai hari ini kita ditudungi, dibungkus tutup rapat-rapat, dan tidak ada corona, tidak ada virus apapun juga yang akan hinggap anak-anak Tuhan yang percaya pada nama Yesus. Terimalah kasih sayang Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub berlimpah-limpah. Pulanglah bawa berkat ini dan persertaan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus yang sempurna, di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita yang percaya, yang terima berkat ini sama-sama katakan dengan iman. Amin. Haleluya.